mengatakan bahwa atau dia merasa bebas dengan berselingkuh, dia bisa memilih siapa saja dan kapan saja. Ini berarti memang tidak ada itikat baik kalau toh diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali tentunya menjumpai sahabat semua, masih tetap di channel Kang Kumis ya. Sebelum lanjut ke topik, Kang Kumis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang sudah dukung dan juga memberikan support ya. Tentunya Kang Kumis mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sahabat semua. Dan silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat Kang Kumis tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 alasan wanita bersuami memilih selingkuh dengan pria beristri. Nah, ini tentunya alasan yang memang aneh, unik, tapi nyata. Jadi ini pantaslah mungkin kalau kita bahas sama-sama sebetulnya apa yang memperkuat ya seseorang menjadi kenapa sih tidak berselingkuh dengan orang yang tidak memiliki pasangan, ya tak? Nah ini kenapa keduanya justru sering mengalami kecocokan saat menjalani sebuah dengan perselingkuhan dengan orang yang sama-sama memiliki pasangan tentunya. Nah ini perlu kita gali. Jadi ini kita gali adalah untuk bahan evaluasi kita, untuk bahan diskusi dengan pasangan. Ya, jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi ini justru terjadi pada keluarga sahabat semua tentunya. Nah, di sini dibutuhkan beberapa hal yang tentunya harus Anda paham yang dijadikan sebuah alasan kuat kenapa si wanita bersuami ini justru memilih berselingkuh dengan orang yang sudah memiliki pasangan atau orang yang sudah bersuami. Nah, ini. Kembali lagi di sini ternyata yang mendominasi adalah urusan hubungan suami istri atau seputar permasalahan seksual sebagai alasan awal. Ya, jadi ini kebanyakan ketika seseorang berselingkuh, entah istri selingkuh, entah suami selingkuh, dianggap bahwa pasangan tidak mampu memberikan ekspektasi bayangan kebahagiaan mungkin ya, yang ternyata memang setelah berulang-ulang mungkin berdua melakukan hubungan suami istri belum pernah menemukan kebahagiaan yang sesuai dengan keinginan atau ekspektasi. Jadi intinya gagal mencapai ekspektasi seksual ini. Karena tentunya ini berkali-kali saya bahas biar Anda paham bahwa itu kerap menjadi alasan ketika seseorang menjalani sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ekonomi. Ya. Jadi di sini memang harus ada keseimbangan. Kalau saya bicara tadi hubungan suami istri adalah nafkah batin yang justru tidak terlihat namun tidak kalah penting ya untuk menggapai keharmonisan kehidupan rumah tangga ke depan. Kemudian ekonomi. Ekonomi ini kan sebetulnya nafkah dohir ya memang di sini harus saling bisa memahami dan bisa mencukupi. Nah kalau bicara cukup ini tergantung bagaimana kita menafsirkan arti cukup itu sendiri buat Anda berdua. Tentunya karena di sini setiap orang memiliki perbedaan kemampuan yang tidak boleh disamakan. Tentunya ketika seorang suami lalu kemampuannya dibanding-bandingkan dengan suami orang lain, ini juga nggak etis dan tentunya Anda tidak suka. Jadi batasan masalah ekonomi ini adalah tergantung kesepakatan dan bagaimana cara mensyukuri nikmat buat sahabat semua tentunya. Ini tidak bisa dikategorikan yang cukup ini harus seperti ini, yang kaya harus seperti ini. Dalam hal ini tidak, karena ketika apapun yang kita alami ketika sudah sama-sama klik, maka tidak ada masalah. Banyak orang yang ekonomi terlihat cukup, namun ternyata tidak mampu bertahan lama dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Ada orang yang kelihatannya pas-pasan, namun kenapa dia terlihat bahagia dan tenang-tenang saja. Ini yang kedua. Inilah arti batasan cukup, berarti tergantung penafsiran Anda. Ya. Lalu yang ketiga, ketika seseorang beralasan ingin berpisah dengan pasangan. Cuman yang saya sayangkan di sini, kenapa sih harus berselingkuh dengan orang yang sudah memiliki pasangan? Berarti kan sana nggak enak, sini nggak enak, yang enak Anda sama selingkuhannya. Jadi yang enak itu adalah orang-orang yang menjalani perselingkuhan. Padahal di balik itu banyak orang yang merasa kena dampaknya ya dari perselingkuhan itu tadi. Nah, ini kenapa nggak memilih orang yang tidak memiliki pasangan?
alasannya adalah karena mungkin keduanya sudah memiliki komitmen, atau bisa juga keduanya memang sebelumnya, ya sebelum bertemu dengan selingkuhannya memang mungkin bernasib sama, sehingga berdua ini bertekad untuk membuat komitmen bahwa kamu bisa dengan pasangan kamu, saya bisa dengan pasangan saya, kita menikah. Ini memang ada yang seperti itu. Jadi mungkin alasan yang melatar belakangi itu di samping ingin berpisah adalah sudah merasa senasib dan juga sudah membentuk komitmen secara diam-diam. Nah, jadi di sini kembali lagi, ayo kita introspeksi, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika perselingkuhan itu terjadi. Ya. Lalu yang keempat adalah jelas mungkin adanya orang ketiga. Nah, kenapa di sini orang bisa masuk ya dari celah-celah orang ketiga? Ini tentunya harus kita pahami. Kenapa sih pasangan kita justru lebih condong ke orang ketiga pada saat-saat inilah ya. Ini kita introspeksi, apa sih sebetulnya yang salah dari saya? Ini jauh lebih penting daripada kita terus menyalahkan pasangan. Karena perselingkuhan terjadi ini tentunya yang kita cari adalah apa yang melatar belakanginya. Terlepas dari bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau itu sudah diketemukan dan bisa didiskusikan secara baik dengan pasangan, insya Allah pasangan juga memahami itu. Ya, jadi istilahnya kenapa dia kok selingkuh, lalu apa kekurangan saya? Nah, kekurangan itu kita gali, lalu kita bicarakan baik-baik. Nah, ini alangkah baiknya ketika hal itu terjadi dilakukan terus-menerus untuk menjaga terjadi perselingkuhan, itu saya rasa lebih baik. Ya, jadi timbul rasa saling mengalah dan mengakui kesalahan, ini akan membuat keluarga jadi awet. Ya. Lalu kemudian benarkah yang kelima, ketika seseorang berselingkuh dengan orang yang sama-sama memiliki pasangan, ini kepuasan menjadi bagian dari alasan tersebut. Apakah benar? Mungkin. Ya. Tapi sebetulnya artian atau makna puas ini sebetulnya hanya sementara. Ya. Pada dasarnya, setelah pernikahan itu berjalan lama, dia akan merasakan hal-hal seperti itu lagi. Ya. Apabila keduanya memang tidak berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi intinya, kalau toh itu terjadi, sebaiknya ya introspeksi itu kembali menjadi hal utama dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik. Jadi ketika orang lain saja bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan selingkuhnya, kenapa kita tidak? Ini yang perlu kita gali lebih dalam, sebetulnya apa sih yang harus saya lakukan agar pasangan saya merasa puas dan bahagia. Lalu kemudian yang keenam, alasan ini juga sebetulnya logika, tapi kenapa seperti itu? Yaitu ketika berselingkuh dia merasa bebas memilih. Nah, ketika alasan orang melakukan perselingkuhan memang sangat beragam. Jadi ketika ada wanita yang atau pria yang punya alasan seperti ini punya arti bahwa mungkin dia akan lebih sering melakukan perselingkuhan daripada mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Karena kembali lagi dia mengatakan bahwa atau dia merasa bebas dengan berselingkuh, dia bisa memilih siapa saja dan kapan saja. Ini berarti memang tidak ada itikat baik kalau toh diteruskan. Lalu yang ketujuh, wanita tersebut biasanya punya alasan sendiri, yaitu memang ya dia merasakan bahwa suami orang lebih menarik. Jadi mungkin tidaklah berlebihan ketika ada peribahasa yang mengatakan bahwa ternyata rumput tetangga jauh lebih hijau. Nah, di sini tugas kita untuk menghindari timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga adalah bagaimana menghijaukan rumput sendiri, ya, agar tentunya, namun rumput sendiri dalam artian rumput dalam pagar ya. Jadi yang bisa memandang kehijauan rumput kita hanya pasangan kita. Itu yang harus mampu kita ciptakan. Bagaimana caranya? Ya, yaitu kemudian mungkin terjadi harus menjalin komunikasi dan juga diskusi yang baik dalam rangka memupuk rumput itu agar tetap hijau. Ya, sehingga setiap dilihat hijaunya rumput itu akan membawa kebahagiaan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.